Mulai 1 Februari 2025, pemerintah membatasi penjualan gas LPG subsidi 3 kg di tingkat pengecer. Akibat kebijakan itu, viral video masyarakat Indonesia antri membeli gas LPG di sejumlah daerah. Bahkan lansia di Tangsel meninggal dunia diduga kelelahan saat antri gas LPG. Presiden Prabowo akhirnya meralat kebijakan tersebut dan mengizinkan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Pertanyaannya, mengapa pemerintah terkesan mengubah-ubah kebijakannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Pada 20 Januari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengeluarkan surat edaran soal pendistribusian LPG 3 kilo di subpenyalur. Dalam surat itu, disebutkan bahwa terhitung sejak 1 Februari 2025, penjualan gas LPG subsidi 3 kilo di tingkat pengecer sudah dihentikan. Tujuannya agar distribusi gas LPG subsidi itu tepat sasaran dan harga jual sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan pemerintah. Diketahui masih banyak orang kaya yang membeli gas LPG subsidi 3 kilo. Tak hanya itu, banyak pula pengecer yang menjual LPG 3 kilo di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, pemerintah ingin menertibkan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, pembelian LPG 3 kilo hanya dapat melalui distributor resmi yang terdaftar di aplikasi Pertamina. Pemerintah juga mendorong penjualan LPG dilakukan hanya melalui pangkalan resmi dan penjual wajib terdaftar di aplikasi Merchant Application Pertamina atau MAP. Sayangnya, tak semua pengecer atau penjual LPG mengetahui kebijakan pemerintah tersebut. Belum sempat mendaftar di Pertamina, pemerintah sudah melarang penjualan per 1 Februari 2025. Akibatnya, kelangkaan pun terjadi. Antrian warga demi mendapatkan LPG 3 kilo di sejumlah daerah tak dapat dihindari. Bahkan, lansia 62 tahun di Pamulang meninggal dunia pada 3 Februari 2025 karena diduga kelelahan saat antre 1 jam di bawah terik matahari dan berjalan kaki 1 km untuk membeli LPG. Pasca kejadian itu, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kilo namun harus dengan status subpangkalan. Menteri ESDM juga mengatakan bahwa mulai 4 Februari 2025, para pengecer diizinkan kembali menjual LPG 3 kg dan semua pengecer LPG 3 kg yang telah terdaftar resmi di PT Pertamina berubah status menjadi subpangkalan. Per 4 Februari 2025, Kementerian ESDM merilis sudah ada 370.000 supplier LPG yang terdaftar di aplikasi Pertamina. Dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Meski kini pengecer sudah dibolehkan berjualan kembali, namun masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan labil. Layaknya kebijakan kenaikan PPN 12%, pemerintah terkesan mengubah-ubah kebijakannya soal pembatasan penjualan LPG 3 kg ini. Belum lagi pernyataan menteri dan presiden yang terlihat seperti tidak ada koordinasi. Padahal sebenarnya jika kita teliti lagi arahan Presiden Prabowo sejalan dengan isi surat Kementerian ESDM. Sayangnya, jarak antara surat edaran dibuat dan penetapan kebijakan pembatasan LPG hanya 10 hari. Pemerintah tak sempat mensosialisasikan kebijakannya. Akibatnya, rakyat yang jadi korban. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi blunder seperti ini? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Ini karena komunikasi pemerintah tidak baik, jadi terkesan dibatalkan terus sama Presiden dianulir. Enggak, tapi intinya tidak ada perubahan, hanya harusnya mengatakan yang menjual LPG 3 kilo itu didata supaya mereka dapat menyalurkannya kepada pembeli yang memang membutuhkan. Para pembeli kan juga diminta KTP-nya karena didaftar kayak sama My Pertamina itu loh yang di bensin bersubsidi. Nggak ada bedanya, jadi tidak ada yang membatalkan lalu menghidupkan sekali, enggak. Ini karena
pemerintah tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang mereka akan lakukan, dan nama-nama itu dipastikan dulu, karena ada yang agen lah, ada distributor lah, ada apa, itu membingungkan sekali. Jadi pakai kata yang sama gitu. Karena LPG-nya jarang juga bukan karena nggak ada stok banyak, cuman karena pemerintah tidak melakukan komunikasi yang baik. Mereka lakukan hanya melalui YouTube. Tidak banyak orang yang selalu buka YouTube. Jadi harusnya komunikasi itu harus merata di semua, khususnya di mana orang-orang kelas bawah, mohon maaf, itu selalu membuka, bisa pakai WA, pakai SMS atau apa gitu loh, jangan di YouTube. Kalau di daerah kan susah, sinyalnya jelek, ya nggak dapat. Itu sebetulnya tidak ada ditarik diulur lagi, nggak, namanya itu. Intinya mereka, pemerintah mendata siapa yang berhak menjadi agen atau distributor atau apa sih namanya itu, dan lalu ke penyalur gitu. Ya itu namanya saja, yang penting mereka terdata. Kan sekarang sudah sekitar 63 juta NIK masuk sudah. Nah itu terdiri dari itu tadi, konsumen rumah tangga yang perlu subsidi, kemudian ada usaha mikro, ada petani nelayan, ada pengecer. Nah pengecer itu yang baru masuk sekitar belum sampai 400.000 NIK. Jadi pengecer harus masuklah semua, jumlahnya berapa, 600, 700, dia harus daftar supaya dapat jatah LPG-nya itu dijual. Itu saja. Kebijakan itu kebijakan baru atau yang sudah ada tapi mau dijalankan, itu harus dikomunikasikan dengan publik. Misalnya tidak lagi dijual di pengecer. Kenapa? Dijelaskan. Karena pengecer yang kita tidak kasih supply per 1 Februari ketika dia belum terdaftar NIK-nya. Bisa begitu misalnya. Ya. Terus kalau misalnya tidak bisa di daerah itu, saya belinya di mana? Itu ada juga di YouTube-nya itu, ternyata saya baru buka. Oh ini di sini. Nah itu juga tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi itu yang membuat kekacauan. Sebetulnya tidak perlu kacau karena niatnya baik, tetapi cara berkomunikasinya sangat buruk. Ya ini kebodohan beruntun ya, selalu begini. Jadi memang tidak pernah, padahal banyak itu ahli-ahli komunikasi. Ada di PCO kan, Presiden Communication Office. Itu ada 50 orang, masa nggak ada yang bisa menjelaskan? Nggak mau tahu lah. Jadi kalau memberitahu itu harus berulang-ulang. Tempatnya di mana, cara dapat bagaimana. Yang paling gampang memang pakai WA, karena semua masyarakat pakai WA mungkin, atau sebagian masih SMS kalau belum 5 atau 4G. Nah hal semacam ini yang harus diperhatikan oleh juru bicara. Juru bicaranya jangan hanya juru bicara politik saja, ini juru bicara lebih penting daripada politik. Gitu. Kementerian tidak ada, bisa diambil oleh Kominfo atau PCO itu. Lah ngapain mereka digaji negara terus kalau tidak bekerja? Jadi mereka harusnya menjelaskan. Kan semua ada datanya. Saya juga barusan tadi pagi saya berkomunikasi dengan Direksi Pertamina, dengan Kementerian SDM, ini sebenarnya bagaimana sih gitu. Baru saya dapat, oh ini udah ada semua, kenapa nggak sampai? Ya itu yang salah. Jadi nggak ada, dibatalkan, dihilangkan, didata, nggak. Jadi kalau sekarang nambah, udah isunya langka, kemudian isunya hilang pengecer, terus apalagi, oh ini ditahan oleh, itu menjadi tidak karu-karuan. Nah saya berharap media yang sudah mewawancarai saya ini bisa dengan jelas menyampaikan bahwa ini hanya masalah komunikasi dari Kementerian SDM yang tidak pas dalam menerapkan kebijakannya. Gitu. Tidak ada masalah dengan program subsidi tepat sasaran. Namun pertanyaannya, mengapa dalam regulasinya justru seperti tidak berpihak kepada rakyat kecil?